Selamat siang, ketemu kembali di program Insider dari Indonesia Direct bekerja sama dengan TV Desa, dan ini adalah program yang edukatif, interaktif, dan memberikan informasi-informasi seputar UKM, permasalahan UKM terkait dengan penjualannya, terkait dengan ekspornya, dan lain sebagainya. Dan pada hari ini, hari Sabtu 31 Juli 2021, kita memasuki insider yang khusus membicarakan tentang berbagai hal yang akan dilakukan, baik dari sisi produk. Kita hari ini akan berbicara tentang suatu produk yang menarik sekali, yang dipunyai oleh sahabat saya. Saya menyebutnya Mas Mintorogo. Dan nanti kita akan lihat di sesi review produk. Produk ini menarik dan cukup membuat, sudah pernah diekspor, dan pada saat ini akan kita coba untuk review lebih lanjut. Namun nanti, sebelum masuk ke situ, kita memiliki beberapa informasi menarik, dan informasi ini akan coba kita sama-sama telah. Jadi pada acara Insider ini, selain ada sebuah review tentang produk dari UKM yang kami harapkan bisa kita angkat ke pasar ekspor, juga kita memberikan beberapa informasi, beberapa selingan tambahan bagi UKM untuk pengetahuannya, baik berupa pelatihan, baik merupakan informasi tentang berita-berita, dan terutama dari apa yang sedang dikerjakan di Indonesia Direct pada saat ini. Baik, untuk informasi pertama, saya ingin panggil Keisha, salah satu tim di Insider, untuk mencoba memberikan informasi seputaran UKM. Selamat siang, Keisha. Halo, selamat siang Pak Bib. Ya, apa kabar? Sehat ya, Keisha? Kelihatan seger ya, banget ya. Sehat selalu. Oke, baik. Iya, Pak. Hari ini ada informasi apa nih yang mau disampaikan buat sahabat desa maupun sahabat-sahabat UKM kita? Iya, sebelumnya selamat siang Pak Bib dan juga Bapak Ibu atau para vendor yang sudah hadir di kesempatan pada siang hari ini, dan juga teman-teman semuanya. Mungkin perkenalan dulu ya. Nama saya Keisha Evi, saya dari tim marketing dan juga PR dari Insider. Nah, biasanya acara Insider ini selalu langsung dimulai dengan interview, review produk dari para vendor. Namun pada kesempatan kali ini, Insider ini akan menampilkan sesuatu yang berbeda, yakni kita akan memulai dengan pengulasan berita-berita tentang UMKM yang ada di Indonesia. Jadi sebelum acara interview ini dimulai, saya akan menampilkan salah satu berita yang berhubungan dengan dunia UMKM di Indonesia. Nah, berita yang akan saya sampaikan ini mungkin dapat menjadi sebuah insight baru, atau nantinya juga kita akan sharing-sharing atau saling berkomentar terkait dengan berita yang akan saya sampaikan ini. Untuk mempersingkat waktu, akan saya share screen terlebih dahulu. Menarik kayaknya. Berita apa ini kira-kira ya? Nah, oke, sudah muncul ya? Sudah muncul ini. Ya, oke. Jadi berita yang saya ambil ini, seperti yang sudah dilihat di screen teman-teman, ya ini berjudul Dukungan Pemerintah bagi UMKM agar pulih di masa pandemi. Nah, ini dipublish pada 28 April 2021. Nah, mungkin saya bisa memberitahu garis besar dari berita yang disampaikan supaya lebih memudahkan untuk membaca berita tersebut. Jadi, seperti yang diketahui, masa pandemi ini udah ada di dunia, khususnya saat ini kita membicarakan di Indonesia, ini udah selama kurang lebih 2 tahun lebih. Nah, jadi bukanlah waktu yang dapat dikatakan singkat. Nah, dalam kurun waktu tersebut tentunya membawa begitu banyak dampak atau perubahan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang tentunya banyak dampak buruknya. Nah, pada kasus ini,
dampak corona ini juga dialami oleh sebagian besar para pelaku UMKM di Indonesia. Dari data KIC atau Kata Data Insight Center, nah ini mayoritas UMKM ini, nah sebanyak 82,9% itu udah mengalami dampak negatif atau kerugian dari corona ini. Nah, hilangnya pelanggan, lalu distribusi dan produksi yang menurun, sulitnya memperoleh bahan baku, hingga mengakibatkan penurunan pendapatan yang begitu drastis. Ini tentunya menjadi keresahan yang dialami bagi para pelaku UMKM di Indonesia. Dapat dibayangkan pula bahwa mereka tidak memiliki pendapatan, tapi harus membayar misalnya pajak, biaya pendidikan anak, kebutuhan sehari-hari, lalu cicilan atau pengeluaran lainnya. Nah, beranjak dari hal Bahkan tersebut obat juga ya. Iya, ya Pak, Kalau banyak banget sakit dampak-dampak. iya. Iya, banyak sekali dampak negatif atau kerugian yang dialami para UMKM di Indonesia ini. Nah, melalui hal tersebut, ini adanya perhatian dari pemerintah, di mana pemerintah ini ingin membantu para pelaku UMKM. Nah, di dalam berita ini disebutkan adanya dana dukungan insentif bagi UMKM atau disebut dengan PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional. Nah, ini sudah berjalan pada tahun 2020 silam. Nah, ini juga tentunya dilanjutkan pada tahun 2021 ini. Sebesar 112,84 triliun yang dapat dinikmati sebanyak 30 juta UMKM pada tahun 2020. Nah, untuk sementara pada tahun 2021 ini menganggarkan sebesar 121,90 triliun rupiah. Nah, guna menjaga pemulihan ekonomi para UMKM Indonesia. Cukup banyak juga ya Pak ini. Semoga emang membantu ini. Iya, aku Iya. nggak bisa ngebayangin duit segitu. Nyatanya itu seperti apa gitu. Lah iya. Oke, nah di dalam berita tersebut itu juga dinyatakan pada tahun 2020 itu bantuan tersebut sudah berhasil dilaksanakan dan juga sangat membantu UMKM dalam menghadapi persoalan di pandemi tersebut. Nah, ternyata tidak sampai di situ juga bantuan dari pemerintah bagi UMKM ini, pemerintah juga tentunya terus membantu UMKM untuk dapat beralih atau onboard ke platform digital dalam programnya nih yang disebut Gernas BBI. Ya, Gernas BBE, yaitu Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Nah, melalui program itu dikatakan bahwa sudah sebanyak 11,7 juta UMKM sudah onboarding. Nah, ini ternyata tentunya cukup membantu bagi para pelaku UMKM di Indonesia untuk onboarding. Nah, jadi sudah dapat dikatakan bahwa program dan juga bantuan pemerintah ini sudah sangat membantu pelaku UMKM ya Pak Bib dan juga teman-teman. Iya, betul. Nah, saya lihat satu di sini adalah Asian Online Sale Day. Itu bukan cuma di tahun 2020, tapi tahun 2021 pun kita ngadain. Dan kebetulan salah satu inisiatornya itu dari divisinya Pak Haris. Ya. Pak Haris ada nih. Kalau Pak Haris bisa ngejelasin dikit malah lebih bagus lagi kan gitu ya. Pak Haris kira-kira bisa nggak on cam ngejelasin dikit? Langsung kita tembak aja. Bagaimana Pak Haris? Oke, mungkin Pak Haris belum bisa ngejelasin, nggak apa-apa. Jadi ini memang sesuatu yang menarik, Kesha, dan memang perlu terus kita angkat karena UKM salah satunya adalah pendorong dari kita untuk terus berkembang, ekonomi Indonesia terus berkembang di masa pandemi ini. Dan pemerintah sadar betul, walaupun juga saya masih dengar kabar banyak UKM yang belum terbantu. Jadi silakan nanti kita kalau yang UKM yang belum terbantu coba kita kumpulin, kita dorong lagi pemerintah ini, buktinya masih banyak juga yang belum terbantu. Kami di Indonesia Direct tentu mencoba juga membantu teman-teman menyuarakannya ke pemerintah karena kita juga pada saat ini punya sebuah asosiasi untuk platform digital dan sebagai salah satu member dari asosiasi tersebut
kami akan mencoba menyuarakan itu ke pemerintah sehingga UKM belum onboarding atau belum masuk juga akan bisa kita suarakan agar didengar oleh pemerintah. Pak Haris kebetulan lagi di jalan jadi belum bisa ngomong, namun pasti visi dari beliau juga sama dengan kami. Begitu Kesha. Menarik Kesha, kita tunggu Pak. lagi ulasan-ulasannya minggu depan dan ulasan terbaru sehingga lebih mencerahkan UKM teman-teman untuk lebih semangat. Jadi pada dasarnya pemerintah juga nggak berpangku tangan aja, mereka bekerja segala cara untuk mencoba mendukung kita. Thank you ya Kesha, makasih ulasannya udah mantap banget ya. Iya, sama-sama ya, Pak. Semoga membantu juga di sini. Sangat membantu. Baik, kita masuk ke informasi kedua sebelum kita review produk. Informasi kedua datang dari Indonesia Direct sendiri, yaitu tentang training yang akan diadakan oleh Indonesia Direct. Jadi segera pada dalam waktu yang tidak akan lama lagi, kita akan mengadakan training dan pada saat ini saya akan mengundang salah satu dari panitia yang akan menghandle training itu, yaitu Mbak Anissa. Mbak Anissa, selamat siang. Coba on cam sebentar. Kita akan ngejelasin tentang training marketing yang akan diadakan oleh Indonesia Direct. Halo Pak, selamat siang. Ya, selamat siang. Kameranya mana? Belum kelihatan. Mohon maaf, saya pakai HP karena di rumah saya sedang mati lampu dan laptopnya sedang bermasalah. Oh, enggak apa-apa. Kita anggap aja ini kayak reporter di jalan kan ya gitu. Oke, sekarang kamu bisa ngelaporin tentang acara kita. Kira-kira ID akan mengadakan acara marketing digital. Teman-teman banyak yang bertanya karena ini acara yang penting dan juga salah satu cara kita untuk onboarding teman-teman agar lebih paham tentang digital marketing. Acaranya itu gimana sih? Anissa, coba bisa kamu jelasin karena kamu adalah host pada acara itu kan ya? Silakan. Ya Pak. Selamat siang Ibu Bapak yang sudah bergabung. Di sini saya akan menjelaskan tentang training mendatang yang berjudul Training Digital Marketing untuk UMKM. Konsep dari training kita adalah kegiatan dilakukan secara online. Pelatihan online dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap 1 sinkronus melalui Zoom meeting dan ada asinkronus melalui pemberian tugas di akhir acara. Guna membantu peserta dalam melakukan dengan waktu yang bisa diatur sendiri secara optimal dan terukur, menguasai materi secara menyeluruh dengan sistem evaluasi yang ketat. Lalu kegiatan pelatihan ini juga melibatkan beberapa narasumber yang hebat, yaitu dari Expert Center, Kemendagri, dan tim ahli Indonesia Direct. Tujuan dari training kita ini adalah pengenalan aspek-aspek digital yang perlu dikuasai oleh UMKM, yaitu e-company, profile, fotografi, dan videografi training sinkronus. Kemudian, pengenalan sosial media apa saja yang bisa dipakai sebagai media pemasaran UMKM, seperti IG, TikTok, FB, dan sebagainya. Kemudian peserta juga dapat mengoptimalkan sosial media untuk pemasaran digital bagi bisnis mereka. Pokok bahasan yang kita jelaskan di training ini adalah pengenalan e-company profile, fotografi, dan videografi training, serta aplikasinya dalam website Indonesia Direct sebagai media pemasaran digital. Nanti akan dipandu oleh tim ID. Kemudian, kita juga mempelajari cara-cara pemasaran melalui website Indonesia Direct serta portal B2B lainnya. Lalu, terdapat perencanaan komunikasi pemasaran digital yang efektif. Kemudian, target peserta kita yaitu peserta yang mengikuti pelatihan adalah vendors ID yang pernah atau belum pernah melakukan ekspor.
Juga bisa diikuti oleh internship ID yang terdiri dari mahasiswa dari berbagai universitas dan umum, non-vendor. Kemudian rencana training ini adalah 1 kali pelatihan melalui sinkronus dan asinkronus. Kemudian terdapat assignment di akhir acara, yaitu membuat company profile. Oke, menarik sekali, menarik. Nah, mungkin teman-teman ini wajib ikut ya, karena sangat menarik. Dan untuk ke pendaftarannya gimana, Nis? Kalau ada yang berminat untuk ikut dan ingin mendaftar, caranya gimana? Halo, Anissa. Halo, Pak. Ya, cara mendaftarnya yang mendaftar bisa melalui CP yang tersedia, nanti bisa chat CP yang tersedia. Juga kemudian ada biaya pendaftaran yang bisa ditransfer ke rekening yang tersedia. Oke, jadi untuk pendaftaran nanti bisa ngubungin CP-nya yang tersedia, yaitu Kesia, dengan nomor. Coba ditampilin lagi dong share screen-nya. Ya, di situ ada, kita ngubungin Kesia. Nomornya bisa dibesarin, nomornya 0818 ya 1846745571. Atau bisa juga melalui bit.ly kemudian garis miring daftar digital marketing ID. Gitu ya. Jadi paket ini terdiri dari satu sesi sinkronus. Maksudnya sinkronus itu via Zoom meeting gitu ya, Nis. Berarti kita langsung ketemu dengan pematerinya begitu ya, Nis ya. Iya, Pak. Betul. Kemudian yang sesi asinkronus itu berarti gimana, Nis? Kalau asinkronus berarti kita nggak ketemu sama pematerinya atau gimana? Kalau untuk asinkronus nanti melalui pemberian tugas di akhir cara, nanti kita akan ada tugas membuat company profile. Oh, oke. Jadi peserta tidak hanya dengerin aja, namun dikasih tugas, kemudian tugas itu akan dinilai oleh tim kita untuk melihat sudah sesuai dengan penugasan atau belum. Kemudian di sini ada pembayarannya murah banget, 29.000, dan benefitnya selain e-sertifikat, ada juga e-sertifikat untuk best participant yang tugasnya paling bagus, dan materi tentu saja. Kemudian ada gratis voucher, dan gratis vouchernya ini senilai 100.000. Jadi sama aja Anda bayar 29.000 tapi dapat 100.000 gitu. Dan gratis vouchernya ini gimana? Di situ tertulis dengan konsultan internasional Mr. Richard R. Helbeck dari Belanda. Wah, jadi nanti Anda bisa konsultasi langsung dengan konsultan dari Belanda. Begitu ya, Nisha? Betul, Pak. Oke. Wah, bagus banget itu berarti. Nanti kalau nanti konsultasi kan pakai bahasa Inggris. Kalau peserta nggak bisa bahasa Inggris, gimana caranya konsultasinya nih kira-kira? Jadi nanti akan kami bantu, Pak, oleh panitia nanti. Oke. Karena tim ID punya tim translator, jadi jangan khawatir. Yang penting Anda kalau ingin konsultasi, tinggal masukkan jadwal kapan, kemudian setelah itu akan dibantu oleh tim ID. Kapan lagi Anda bisa konsultasi dengan konsultan dari Belanda, konsultan marketing. Jadi ya silakan aja daftar, nomornya udah ada di situ kan ya. Kemudian juga linknya juga sudah ada di situ. Baik, makasih Nis atas update informasi pelatihannya, dan sukses untuk acara pelatihannya, dan kita akan mengharapkan teman-teman sini
Jangan ragu untuk daftar karena acaranya lumayan bagus untuk menunjang teman-teman agar bisa mengembangkan ilmu, kemudian agar bisa juga bagaimana mengetahui tentang bagaimana kita membuat sebuah company profile, kemudian tadi seperti yang disebutin Anissa, kita juga akan belajar tentang bagaimana memarketkan produk kita secara digital. Itu semua akan dibimbing oleh tim ID. Plus bonus, Anda mendapat voucher untuk bisa konsultasi dengan tim ahli kita. Nggak harus dengan Mr. Richard dari Belanda. Bila Anda ingin konsultasi tentang bagaimana membuat korespondensi, saya nggak bisa nih bahasa Inggris. Kalau saya mau bikin korespondensi seperti ini, gimana? Kita juga punya tim translator, tim bahasa untuk membantu Anda. Kalau ingin konsultasi tentang proses ekspor, misalnya, kita punya Expo Center yang akan membantu teman-teman juga untuk konsultasi itu. Jadi voucher itu bisa digunakan untuk apa saja begitu. Makasih. Oke, terima kasih. Untuk Anissa, hati-hati di jalan, jangan sampai lihat HP terus, nanti malah ada apa-apa kamu bahaya gitu ya. Kemudian itu adalah informasi terakhir dari ID untuk pelatihan yang akan diadakan. Jadi setelah ini kita akan masuk ke acara review produk dengan menghadirkan Mas Mintorogo, sahabat saya dari Solo, perusahaannya namanya Lisang Aji, begitu ya. Namun kita akan lakukan itu setelah informasi-informasi berikut ini. Jadi Mas Mintorogo nanti kita akan muncul setelah informasi berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajak kepada seluruh warga masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada, para kepala desa, dan desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, siapapun. Saya mengajak untuk menyaksikan berbagai informasi yang terkait dengan Kementerian Desa, terkait dengan perkembangan desa, terkait dengan dinamika yang ada di desa melalui TV Desa. Karena TV Desa ini memang ada untuk memberikan sajian terbaik tentang desa-desa kita, tentang kegiatan-kegiatan kita di desa, yang itu akan sangat bermanfaat dalam rangka membangun desa. Sekali lagi saya mengajak kepada kita semua untuk terus mengikuti dan menonton TV Desa. TV Desa, berkat jati diri bangsa. Telah hadir Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Irwan, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri. Pada kesempatan yang baik ini, mengajak kita semua, para kerabat desa, aparatur pemerintah desa, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah supradesa, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, dan provinsi, serta pemerhati desa lainnya, untuk senantiasa bersama-sama kita menyaksikan dan mengikuti tayangan-tayangan edukatif dan inspiratif tentang potensi, tentang permasalahan, inovasi,
perkembangan dan prestasi desa-desa di Indonesia yang disajikan atau ditayangkan oleh TV Desa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Desa, perekat jati diri bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat perkembangan terakhir ini, ada banyak sekali perspektif yang menarik dari TV Desa. Ini adalah TV yang menurut saya memberikan manfaat besar bagi penyelenggaraan birokrasi di Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Karena yang ditampilkan adalah realitas yang betul-betul terjadi. Yang ada di TV Desa adalah gambaran-gambaran bagaimana masyarakat kita, bagaimana pemerintahan kita, dan di sini ditampakkan progres-progresnya. Saya sendiri merasakan banyak mendapatkan manfaat. Saya adalah salah satu penikmat, penonton, pemerhati TV Desa. Jadi rekan-rekan semua, mari tonton TV Desa, ikuti TV Desa, jangan pernah bosan. Ini inspirasinya banyak. Terima kasih TV Desa, terima kasih kerabat desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Desa, perekat jati diri bangsa. Baik, sahabat desa, teman-teman UKM semua yang cinta, kita masuk ke acara inti dari Insider pada siang ini, yaitu kita akan mereview produk dari Lisang Aji. Produknya apa nih? Biar lebih jelas produknya apa, ceritanya bagaimana, di baliknya ada cerita menarik apa, saya akan panggil saja sahabat saya dari Solo, sama-sama dari Solo, namanya Mintorogo, saya manggilnya Mas Min. Selamat siang, Assalamualaikum Mas Min. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mas Min ya, walaupun Solo masih merah ini. Sehat Pak, PPKM ini Pak. Oke, iya PPKM tetap diberlakukan di Solo, tapi nggak apa-apa. Saya walaupun dekat sama Mas Min belum bisa ketemu sudah berapa minggu ini, walaupun kita sering bikin acara bersama. Nah, Lisang Aji, ini artinya apa sih Lisang Aji ini, Mas? Lisang Aji itu begini, Risang itu nama anak saya, Pak. Jadi bahasa Sanskerta itu artinya pemimpin. Pemimpin. Aji itu kekuatan. Sampai bahasa Sanskerta semua. Jadi maksud dan tujuan kami membuat usaha ini adalah mempunyai kekuatan memimpin bidangnya, itu bidang kerajinan kayu. Artinya untuk kehidupan. Oke, menarik sekali. Nah, ini sejak kapan Mas Min mulai usaha ini? Ceritanya, background-nya, ceritanya gimana? Coba dijelasin dikit ke teman-teman. Yang ini begini, background saya sebenarnya ekonomi, studi di ekonomi, kemudian saya hidup senang sekali di dunia advertising, di dunia iklan, di dunia apa yang berkaitan dengan promosi begitu. Tahun 97 ada mendirikan usaha kerajinan kaca ini sebenarnya. Kemudian perjalanan ini beliau menggunakan nama di awal namanya Nugroho Aji. Jadi induk dari usaha kami adalah Nugroho Aji. Yang pertama jadi Lisang Aji. Ini Nugroho Aji salah satu usaha bersama yang dikelola oleh keluarga sebenarnya dari bapak maupun ibu saya. Nah, karena saya bekerja di Jakarta dan bekerja di Solo itu dunia advertising, dunia iklan, membuat brosur, terus kemudian baliho, membuat yang terkait dengan iklan, saya diminta membantu. Dan membantu ini hampir 2 tahun, jadi saya bekerja dan membantu mempromosikan. Akhirnya kok saya merasa tertarik dengan dunia ini. Kemudian tahun 99 saya mendapat palilah. Palilah itu mendapat restu dari ibu saya untuk mengembangkan biji biru khusus untuk souvenir. Nah, akhirnya Nugroho Aji mempunyai anak yaitu Lisang Aji. Lisang Aji sampai sekarang berjalan spesifikasinya kepada kerajinan dari kaca yang sifatnya kecil-kecil. Kalau yang di belakang saya ini kan ada yang besar-besar, itu lebih kepada artnya. Betul.
Jadi kami lebih ngambil yang harganya terjangkau dan bisa di repeat order begitu. Ceritanya begitu, Pak. Jadi 99 menarik. Jadi kita sudah mulai. iya. Oke, menarik sekali. Jadi ini bermula dari memang usaha yang sudah ada sebelumnya, kemudian Mas Min mengembangkan gitu ya. Nah, usaha kaca ini punya karakteristik, kira-kira apa saja karakteristik produk yang Mas Min buat agar beda dengan yang lain, atau selama ini yang produknya ini karakternya apa sih? Kalau kami begini, karena kami kebetulan, maaf ya, ini kami lama karena masih keturunan Jawa dan lama di Jawa lebih melihat produk ini memiliki karakter-karakter Jawanya. Jadi semua produk yang kami buat ada nuansa Jawanya. Misalnya ada nuansa filosofi yang paling mudah disampaikan ke masyarakat adalah filosofi dari batik ya. Dari batik, terus kemudian kembangkannya itu. Kemudian kita membuatnya dengan lebih kepada nilai-nilai artnya. Jadi mungkin karya yang kita buat itu tidak banyak, tapi kita punya konsepnya detail dan tidak banyak. Jadi kita misalnya produk 5, besok produk 5 lagi gitu. Jadi kalau sudah di produk, kemungkinan besar di produk lagi kecil nggak mungkin kita produksi lagi, kecuali ada yang memilih. Oke. Berarti memang produknya nggak masalah, lebih spesifik aja gitu ya. Kesha mungkin bisa menarik kalau sambil di screen, share screen produk-produknya. Jadi kita punya, pemirsa juga punya bayangan seperti apa sih produk-produknya gitu ya, sambil kita lihat. Ini adalah logonya gitu ya. Kemudian setelah itu kita lihat sambil kita bahas produk-produk yang ada. Oke, cerita nih gimana nih? Ini produk lampu ya berarti ya, Mas Min? Lampu ini sebenarnya produk yang terakhir ya. Jadi oke. Ini yang terakhir dulu. Jadi lampu ini kan karena permintaan pasar itu, apakah dari Desa Ngaji bisa membuat lampu begitu untuk dekorasi dan fungsinya untuk lighting begitu. Ya pertama karena kita bukan di bidang itu, kita mencoba terus dan akhirnya bisa dan membuat beberapa model lampu, dan mestinya dengan karakter kita selalu menggunakan karakter yang berbeda. Itu selalu kacanya pasti beda, ada ornamennya berbeda. Seperti kan ada hijaunya, itu kaca yang kita gunakan hijau. Iya, ada hijau. Saya ingin tanya itu kok bisa ditempel-tempel hijau, berarti caranya gimana itu Mas? Memang kaca dari itu desainnya? Memang kaca awalnya sudah hijau, Pak. Jadi, seperti kaca-kaca minuman itu, botol-botol minuman gitu ya Mas Min? Lebih ke Bapak, ke Pak Bib, ini lebih kepada kaca-kaca yang kita sebagian ada yang menggunakan kaca impor, Pak. Jadi memang oke. Kaca-kaca berwarna itu pasti impor. Ada yang lokal tapi tidak, kualitasnya tidak akan lebih bagus. Jadi kita menggunakan kaca-kaca impor ini, kita potong, kita sesuaikan soft, Pak, tidak yang keras gitu, yang soft, dan warnanya bisa mendekati. Karena apapun putih itu tetap mendominasi permintaan pasar. Setelah saya pelajari begitu. Betul sekali. Iya. Terus yang atas itu ada kayak hanya lah. Kemudian itu tadi digantung. Kalau ini digantung, ini duduk. Nah ini menggunakan finishing yang warnanya gelap, jadi lebih ke antik. Tadi kan materialnya sama Pak Bib, jadi materialnya menggunakan itu, kita pukul-pukul begitu, kita bentuk desainnya, kita jadikan lampu. Ini permainannya pada lampunya, pada birunya ini juga sama. Jadi lampunya pada lampu kacanya kaca biru yang teksturnya lembut, tidak keras. Kalau keras tuh pasti gelap. Finishingnya dibuat kuning, ini dibuat gelap. Nah pasarnya beda. Hitam. Oke. Satu lagi mungkin, Kesha? Ini. Kalau ini menarik ini, ya. Dari Nugroho Aji tadi yang diwariskan oleh Aji ini. Nah, iya. Memang lebih ke seorang seniman ya Pak Bib. Jadi kebetulan
itu kadang-kadang jualnya agak susah karena yang dijual adalah art bener-bener. Nah, kalau yang saya punya pemahaman karena basic saya kami untuk masyarakat, artinya tidak mahal tetapi tidak bisa terjangkau, tapi tetap di situ yang kami buat itu cukup detail, tetapi tidak detail sekali, Pak. Kalau detail sekali itu ranahnya Nugroho Haji. Kalau Risa Haji ranahnya simple tapi detail, harganya terjangkau. Jadi segmennya beda. Iya. Nah, berbicara tentang segmen ini, berarti saya ingin tahu, Mas Min, kira-kira bagaimana sih selama ini Mas Min berkomunikasi dengan pelanggan atau calon pelanggan, dan hubungannya selama ini seperti apa? Memang kalau kita cerita dari tahun dulu sampai pertengahan kemarin ini, kita selalu mengikuti kegiatan publik. Skalanya juga. Setiap skala saya ikuti. Jadi saya tidak memilih-milih, tetapi melihat acaranya apa, kita ikutin begitu. Nah, dari situ kita kan masih tradisional menggunakan brosur, menggunakan di WA, dikabarin kalau kami punya pelanggan itu kita selalu kabari, dan teman-temannya banyak data. Jadi dan yang kedua, kami dulu selalu istilahnya mengendorse kegiatan-kegiatan mahasiswa, Pak. Jadi kegiatan mahasiswa itu kalau ada kegiatan di kampus, nanti ada logo itu, saya memberikan beberapa souvenir begitu. Jadi itu yang kami lakukan salah satu. Kami lebih dari mulut ke mulut, Pak. Kalau kami, karena kalau kami coba untuk di dunia yang lebih baru modern ini, karena produk kami itu tidak bisa cepat jadinya, ya seperti buat lemari ini yang di depan kita ini, ini kan prosesnya juga cukup lama ini, Pak. Iya, jadi, pasti. Artinya harus custom. Kayak gitu sih. Kalau kita ngerti kan, jadi artinya sementara itu, jadi ada saudaranya selalu begitu, Pak. Jadi belinya itu selalu dari orang-orang yang pernah ke tempat kami. Ya, biasanya begitu. Betul sekali. Jadi strategi dengan word of promotion, mouth, jadi melewati mulut itu, bahkan customer biasanya jauh langsung percaya begitu ya. Jadi masih pakai, memang strategi yang paling kuno, cuma paling efektif juga selama ini. Nah, sekarang begini. Seperti Mas Min ceritakan, background-nya Mas Min ini ekonomi dan sudah pernah di dunia advertising di Jakarta dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian pasti dong punya usaha sendiri, Lisan Haji perlu di branding juga ya, di branding dengan background seperti itu. Strateginya sekarang nge-branding Lisan Haji seperti apa sih? Kalau era sekarang ini, terus terang saya juga penyesuaian, Pak. Karena UKM ini sejujurnya yang pertama kan memilih produk saya ini kan ya. Market ini produknya terbatas sekali, jadi betul gitu kan yang pertama. Yang kedua, kami juga pernah pertama kali beberapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu mencoba ikut di salah satu marketplace yang besar. Tapi pengalaman saya, mohon maaf, ini ada perbedaan pengalaman. Kurang efektif bagi kami karena polanya saja yang marketplace yang maksud kami marketplace ini yang sifatnya beli satu dikirim, kecuali kalau yang bisa kami layanin itu adalah yang kami bisa cocok, itu marketplace mana yang sifatnya pre-order dalam konteks ini harus sekian lama, itu baru kita bisa. Jadi kalau harus seperti kejar waktu kita jelas tidak bisa, tapi kalau yang sudah bertemu, terus kemudian ada kesepakatan berapa lama, misalnya 2 minggu atau 3 minggu, pembayarannya dikomunikasikan, nah itu bisa. Jadi, dan kelemahannya ini, Pak Bib, yang sudah saya alami itu di pengiriman. Kalau lewat marketplace ada itu, maaf ya, sudah ada marketplace yang ada itu, maaf, selalu pecah. Makanya, apalagi kaca ya, dibuatin oleh mereka juga.
Terus akhirnya kita punya tukang packing sendiri ya, sama jasa pengiriman sendiri Pak Bu. Tapi kalau cuma belinya Oh, 1, oke. 2, 3 kasihan. Jadi biasanya saya kalau pembelian saya di Palembang atau di Jakarta ada gitu. Saya berharap dengan tim yang beli di situ, yang beli tidak hanya 1 orang, yang beli 4 orang gitu. 4 orang nanti dijadikan satu, dikirim di satu tempat, nanti begitu sampai wilayah sana diambil masing-masing, itu lebih efektif. Ongkos kirimnya tidak mahal. Jadi kendalanya di bisnis yang sebelah ini adalah pengiriman. Jadi ongkosnya lebih Betul tinggi, sekali, betul. terus risiko pecahnya juga besar. Itu jadi 2 itu, ongkos sama Ya, risiko pecah. betul sekali. Jadi memang kendala itu memang yang dialami oleh Mas Min dan juga dialami oleh teman-teman di produk yang harus pre-order seperti furniture dan lain sebagainya. Memang kami merasa betul kendala itu apabila pesanan lewat marketplace yang B2C itu memang akan terjadi seperti itu karena barang udah harus ada, kemudian gitu customer pesan, kita langsung harus kirim. Begitu kita nggak bisa kan nyetok banyak-banyak gitu, Bang. Mas Min pun sadar kan ya, iya hal tersebut nggak mungkin bisa dilakukan. Nah, ya, yang membedakan Indonesia Direct dengan marketplace seperti itu adalah kita adalah B2B. Jadi kita membuat barang untuk perusahaan lain yang harus pakai sistem pre-order dulu. Jadi order dulu, kemudian negosiasi harga, karena jumlah yang dipesan banyak, tetapi nggak langsung kita punya stok. Jadi B-nya situ. Memang caranya memang teman-teman di bisnis yang berorientasi kepada B2B atau berorientasi dengan sistem model bisnisnya adalah pre-order, memang harusnya hati-hati pilih marketplace karena belum tentu semua marketplace cocok. Walaupun mungkin banyak sekali pembeli atau banyak sekali subscriber-nya di situ, pelanggannya banyak, tapi belum tentu mereka akan cocok dengan sistem bisnis Anda, begitu. Contohnya adalah pada saat ini seperti yang disampaikan Mas Min tadi. Baik, Mas Min itu bisa diselesaikan nanti. Mas Min kan pada saat ini sudah lagi buat akun di Indonesia Direct. Nanti kita akan arahkan untuk bagaimana sih jualan B2B yang nggak harus kita nyetok barang dulu, tinggal bayar pesan dulu, itu kan bisa kita lakukan. Sekarang pertanyaannya tadi Mas Min nyinggung sudah sampai di Palembang, sudah sampai di mana-mana. Jadi selama ini pemasarannya gimana dan udah sampai di mana aja areanya? Apakah termasuk sampai ke luar negeri atau masih di dalam negeri? Coba diceritain dong. Jadi ini sekedar berbagi cerita ya Pak. Jadi cerita ini kan ada pengalaman yang memang harus di satu saat lagi karena ada buah manisnya dan ada buah pahitnya. Jadi oh iya pasti. Keseluruhan Pak Bib, terima kasih waktunya. Jadi di seluruh Indonesia hampir di pulau-pulau besar kami sudah punya pasar di sana. Lebih banyak ke barat, di wilayah barat dan di wilayah Jakarta ya, Jakarta, Bandung, terus wilayah barat itu Padang, Palembang itu, terus Medan itu sudah buat besar lumayan. Kalimantan di Banjarmasin terus di wilayah timur itu di Bali, khususnya di Bali. Terus kemudian tahun 2000, ceritanya sedikit Pak, 2000 pas tahun 2000 kami pernah ngikuti pameran di Sydney Pak, di Sydney, dan itu berjalan dengan di Australia berarti Mas ya. 2001 persisnya bulan Februari 2001. Kemudian sebelumnya memang ada lagi yang kami tidak barang langsung, tetapi barang itu dibawa sahabat saya ke Jeddah. Jadi produk kami pertama kali mendarat di luar negeri itu di Jeddah. Terus yang kedua di Sydney. Yang ketiga, yang keempat, kelima itu saya lebih banyak pasarnya itu jalan-jalan di Singapura sama di Malaysia Pak. Lebih di Kuala Lumpur sama Singapura. Pameran itu biasanya perjanjiannya kan waktu itu di Singapura saya pameran setiap setengah tahun sekali Pak. Jadi kalau kita pulang
Kita buat nanti pas Ya, kita lagi barang itu kita bawa lagi Pak Bib. Kita bawa bersamaan dengan itu. Jadi oke. datang si pembelinya itu kebetulan ada beberapa pembeli dari etnis, ada satu etnis Tionghoa, ada satu etnis India, yang satunya Melayu. Ada 3 itu kebetulan. Jadi sudah lumayan nih Pak Bib. Nah, terus cukup lama, yang cukup lama berjalan lebih ke terminnya itu Pak Bib, itu di LA Pak Bib. Ya, Itu kami waktu itu oke. 5 tahun itu. Di LA 5 tahun. Itu sayangnya berhenti. Karena ya pasarnya di sana nggak tahu gimana, pemiliknya juga bilang sama saya waktu itu, karena pasarnya sepi di sana, akhirnya tokonya, beberapa tokonya tutup, dan akhirnya tidak lagi. Nah, kami Ya, sekarang banyak di lokal. Nah, kalau dari Indonesian Direct tadi menyampaikan hari ini, wah luar biasa waktu ini. Harapan saya berharap sekali, saya yakin tidak hanya saya, kebetulan saya yang tahu, mungkin teman-teman lain yang tahu dengan produk yang sama dengan saya terkait dengan handicraft pasti senang banget. Dan saya sangat berharap ya. Indonesia Direct dengan web yang atau yang mau diharap ini, saya tak ikut untuk kesana. Karena ada nilai-nilai manisnya Pak Bib yang saya rasakan. ya begitu Pak Bib. Jadi ceritanya kalau sementara ini banyak di lokal, tapi kemarin beberapa lagi ada kawan saya yang di London bawa kami produk, tapi ya belum ada perkembangan lagi. Terus ada yang teman kita sendiri kemarin ke Belanda itu, Pak Bib juga pasti kenal. Ya. Belum ada perkembangan. Nanti saya yakin masih menata alam ini Pak Bib. Iya, betul. Saya optimis Pak Bib. Optimis ini bangkit kok. Kita bangkit kok. Saya yakin lagi dengan keberadaan programnya Indonesian Direct ini bagi saya luar biasa. Ya, terima kasih. Memang tujuan kita ke situ, Mas Min, membangkitkan teman-teman yang pada saat ini punya potensial. Produk Mas Min kan luar biasa, apalagi udah pernah ekspor. Nah, kenapa hal seperti ini nggak kita semakin kencangkan ya dengan strategi yang tepat, dan salah satu strategi yang paling tepat saat ini tentunya lewat digital marketing, lewat platform e-commerce itu sangat akan membantu. Jadi kita optimis saja, karena pandemi nggak akan selamanya kan ya. Dengan pandemi berakhir, orang yang pada saat ini sudah lagi, istilahnya kan semua ngerem, tapi nggak selamanya mereka bisa ngerem. Jadi pada saat benar-benar pandeminya sudah mulai kendor, semuanya sudah mulai dibuka, buyer-buyer yang sudah kebingungan stoknya udah habis, selama ini sudah mulai barang-barangnya udah habis, mereka akan cari. Dan yang dicari adalah barang-barang produk yang memang unggulan seperti ini ya, apalagi dengan pengalaman ekspor yang ada, kemudian produk hebat dari Indonesia yang saat ini banyak sekali akan kita kembangin. Itu. Oke, jadi memang sikap itu yang harus ada, Mas Min, ya, positif, yang penting optimis, ya. Jangan kendor gitu ya. Oke, baik, menarik. Jadi produk Mas Min ini hebat, udah pernah kemana-mana, kemudian udah pernah juga di selain lokal juga sudah pernah diekspor, walaupun sekarang memang pasarnya lagi menurun. Ya jelas sekarang pasar menurun. Nah, apakah sekarang yang dilakukan Mas Min ini untuk produknya ya, terutama ini kaca, kita agak penasaran bicara kaca, karena ini sesuatu yang memang banyak orang, kalau makanan sih semua orang tahu, nah, tapi kalau kaca ini kan sesuatu yang memang belum terlalu banyak orang tahu-taunya pakai untuk cermin, selesai gitu kan ya. Nah, pada saat kita membuat craft dari kaca itu biasanya informasi-informasi apa yang ditanyai oleh para pelanggan, dan kemudian yang kedua, apakah informasi itu cukup jelas untuk menjawab keingintahuan atau keinginan pelanggan tentang produk-produk yang Mas Min buat ini? Sebenarnya kalau keinginan pelanggan itu yang sudah minded kaca ya, saya suka dengan kerajinan kaca ini, selalu bertanya tentang apa yang dibuat lagi yang model baru. Dan lebih ke modelnya. Oke.
Ada barang baru apa Pak? Baru 2 bulan, barang baru apa lagi Pak? Barang apa baru? Nah, memang ini ada terkendala memang kita kan butuh apa namanya, fokus kepada desain-desain khusus. Di sisi lain kita juga butuh untuk biar cepat payu kan begitu kan. Jadi kadang-kadang cepat laku. Cepat laku. Payu. Ini orang di luar Jawa nggak mudeng. Nah, dari situlah yang kadang-kadang kita harus membagi pemikiran waktu seperti itu. Biasanya pelanggan itu selalu ada beberapa pelanggan kami yang dari Bandung, dari Solo sendiri, sana ada yang fanatik tentang tempat buah dari kaca itu. Pak, ada ini model lagi, terus beliau malah sebenarnya Pak Bib, yang saya banyak sekali pelanggan saya menjadikan sumber inspirasi saya. Karena apa? Ketika dia foto, misalnya dia pulang dari kemarin aja tuh yang pulang setahun yang lalu pulang dari Arab itu. Dia mau trending lampu-lampu yang di Arab. Pak Mindorogo bisa membuat ini. Tak lihat, Bu, kalau persis nggak bisa. Ini jelas buatan pabrik. Tapi mirip bisa, bisa buat. Dia senang. Tapi jangan ngaku buatan Arab loh, nanti dosa loh Pak, Bu. Terus yang kedua, ada lagi pembeli itu kebetulan pulang dari Jakarta membawa satu kerajinan. Itu dibawa pulang ke Solo dan dipanggil ke rumahnya. Pak Mindorogo apa bisa membuat kerajinan kaca seperti ini, tapi dari kaca. Saya lihat gitu, Bu, kalau sama ya nggak bisa, harusnya mendekati, bisa, yang penting ini elemennya kaca Pak, saya buatin. Ya dengan try and error Pak, pecah ganti, kurang besar, kurang kecil, nah itu begitu jadi satu ya dibeli satu, saya buatin lagi 2, dia mau terima. Jadi artinya ya harus ada try and error gitu Pak untuk bisa diterima oleh beliau. Terus menarik. Jadi ada lagi habis dia berapa souvenir. Halo? Ya. Baik, jadi lebih dari yang tadi Mas Min sudah jelaskan bahwa apa yang dilakukan itu memang lebih banyak terkait dengan masalah desain, begitu ya Mas Min ya? Sehingga konsumen biasanya lebih banyak menanyakan, desainnya seperti ini. Mereka lebih concern itu, bukan ke bahan-bahannya. Ini bahannya dari apa, kaca ketebalan berapa, atau impor, atau lokal gitu, enggak selalu gitu ya, Mas Beni. Oke, menarik itu. Baik, berikutnya Mas Min. Ya, silakan. Jadi kalau yang lebih ke kaca-kacanya apa itu biasanya kalau dia sudah mengkoleksi banyak produk Pak. Produk terus dia minta spesifikasi. Gitu. Nanti saya juga kaca warna biru itu kan ada beberapa, ada 4 merek Pak. Ya, saya pilihkan nanti yang mana. Karena pembeli ini seperti kayak saudara itu Pak. Jadi saya dijak ke rumahnya, saya mau pasang di sini. Pasang di sini, tapi ini bagusnya warnanya apa. Yang ngobrolnya itu lama Pak, sampai 3 jam gitu ngalor ngidul. Jadinya enggak buat gambarnya itu beberapa kali. Begitu udah terus jadi saya buatin dummy dari kaca itu. Nah, dia buatin dari kaca, yang lihat, nah dia koreksi lagi. Ya, prosesnya kan lama Pak, tapi nggak apa-apa. Oh ini warnanya ini gini, tapi udah jadi dummy-nya aja jadi. Tapi nanti di model begini clear ya. Oke. Jadi memang saya lebih yang pembeli interaktif gitu Pak. Berarti selama ini memang lebih banyak ke target pasarnya ada langsung ke konsumen ya, terutama untuk mengisi rumahnya gitu. Kalau yang untuk B2B untuk dijual lagi atau yang beli wholesaler, kalau dalam istilah Jawa bakul itu Pak Bib. Ya. Kalau bahasa saya bukan bakul ya Pak. Itu kalau bahasa saya Pak. Itu lebih ke maaf ini kalau yang souvenir itu ada ke dunia percetaan Pak. Orang-orang percetaan undangan itu. Iya. Manten itu.
orang yang lulur Jawa itu kan dia juga punya pelanggan yang menikah. Terus nanti juga di jaringan beberapa instansi yang suka memberikan cenderamata. Terus sama lagi di desain interior ataupun di arsitek. Biasanya kalau orang-orang bangun rumah kan, nah, saya dapat apa kacanya, dan itu Pak. Jadi betul sekali. Reseller dalam konteks dia punya usaha, tetapi berbau punya kita bisa dikonekkan. Oke, ya betul sekali. Memang lebih ke situ ya. Menarik. Kemudian berikutnya, itu Pak Bib. Ya, berikutnya selama ini permintaan pelanggan sudah bisa dipenuhi semua atau masih ada yang belum, dan seberapa gede sih Pak pasar produk handicraft kaca ini sebenarnya menurut Mas? Jadi, Pak Bib, ini karena kondisi pandemi dan kita tahu persis ya, siapapun yang jago jualan kan yang bisa hidup kan begitu. Nah, kebetulan saya tidak jago jualan, tetapi saya ingin jago jualan kan begitu. Nah, dengan adanya saya sangat berharap. Tetapi yang jelas itu ada dua hal Pak Bib, kalau yang saya alami di bisnis ini. Yang pertama adalah sebenarnya kalau dari sisi pembelinya banyak, itu kapasitas produksi kita yang agak terkendala. Jadi kita SDM-nya dan alat-alatnya kan sederhana Pak Bib, tidak ada alat-alat yang modern. Ya, jadi itu. Jadi kalau misalnya terjadi pembelinya minta banyak, kita agak terkendala. Nah, ini kebalikannya. Kalau produknya ada, pembelinya tidak ada, yang produk mumet ini Pak Bib. Cuman tetap bisa disiasati. Yang penting kalau saya terus terang positif dan optimis, berharap sekali dengan adanya ini lebih kepada pasarnya Pak Bib. Nanti masalah pembuat saya ini Pak Bib. Nah, itu yang saya berharap bisa bersinergi atau bergabung di programnya Pak Bib ini di Indonesian Direct. Itu pasarnya ono, nanti pakai Wasa atau gimana atau Bandung Bondowoso itu bisa. Iya, makasih. Memang kalau untuk pemain yang sudah kawakan, kita sebutnya udah kawakan seperti Mas Min, bisa mengatur terutama dari segi kuantifikasi produksi, kuantitas berapa minta bisa kita sesuaikan. Ya memang yang diperlukan adalah pasar, tentu saja. Dan ini yang memang harus kita dorong untuk kita angkat ya, sehingga bisa menjadi sebuah hal untuk atau strategi untuk mengangkat UKM kita yang memang produknya udah kuat dalam sisi kuantitasnya oke, kualitasnya juga oke. Saya nggak ragu dengan Lisa Ngaji, pengalamannya udah banyak, udah kemana-mana gitu ya. Tentunya bisa. Dan salah satu cara untuk mengangkat kuantifikasi adalah dengan keluar negeri, jualan ke luar negeri. Tentunya gitu kan ya Mas Min ya, karena jualan ke luar negeri berarti jualan seluruh dunia. Jadi kita biasanya di Indonesia mungkin orang yang pesan, satu orang pesan 2, 3, 4, 5, kalau ke luar negeri dikalikan sekian negara, itu pesannya kan dikalikan juga sejumlah itu kan, ada multiple efeknya kan seperti itu, Mas Min. Nah, baik, berarti harus ada kesiapan Mas Min untuk masuk ke pasar ekspor, kan gitu kan gampangnya. Sudah sampai di mana nih kesiapannya? Walaupun kemarin cerita udah pernah ekspor, kapok enggak? Atau memang mau pingin ekspor lagi dan kesiapannya apa? Ya, kesiapan ini harus siap tuh Pak Bib, harus disiap-siapkan. Selama berkenalan dengan Pak Bib kan tenang saya. Ya, dengan adanya Pak Bib tenang. Jadi sering komunikasi, sering berinteraksi dan saling support gitu loh. Jadi saya pikir begini, kalau nanti pasarnya sudah ada lebih jelas terang benderang, produksi saya tutup. Tapi ya tidak. Iya. Pasti. Capacity ya, karena banyak kalau over capacity kan nanti malah banyak yang diklaim dikembalikan malah rugi ya, Pak. Mendingan kualitasnya lebih bagus,
walaupun barangnya tidak terlalu banyak, tapi tetap masuk kuota mereka kan. Betul sekali, memang itu. Jadi nanti di Indonesia Direct kita banyak melakukan pelatihan, memberikan. Jadi teman-teman jangan hanya ngejar order, ngejar pesanan. Kita bisa nyarikan market, tapi pada saat teman-teman kelabakan, itu kan nggak baik. Itu ada pelatihannya. Kita akan berikan ke teman-teman semua tentang itu. Dan optimis pasar ekspor akan terbuka asal produk kita memenuhi standar-standar yang memang akan diminta oleh buyers. Baik, Mas Min, sayang sekali waktunya udah habis. Ceritanya masih banyak lagi, tapi ya kita terbatas waktu. Bagi teman-teman yang ingin lebih tahu tentang Lisang Aji, bisa nanti lihat di websitenya Indonesia Direct. Di situ ada semua penjelasannya, kontaknya ada semua, dan salah satunya adalah kegunaan dari Indonesia Direct adalah untuk mengembangkan, mempromosikan produk teman-teman, baik di pasar lokal, apalagi di pasar ekspor. Terima kasih Mas Min, sukses selalu untuk Lisang Aji, dan dengan demikian produk review Insider kali ini kita cukupkan. Terima kasih, kita ketemu lagi minggu depan dengan acara-acara yang lebih menarik dalam Insider, jadi jangan lupa tetap ikuti Insider setiap minggunya. Dari saya, terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Salam ekspor.